Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Halo Bang Andri, selamat datang di episode 2 season 2 dari cerita Nopal Berak. Cerita ini tentang mimpi gua yang ngebuat gua berpikir tentang kehidupan. Mimpi ini memang absurd seperti mimpi-mimpi pada umumnya, tapi ada alasan yang ngebuat gua gak bisa ngelupain mimpi ini. Gua gak inget keseluruhannya. Awal sampai pertengahan itu gak penting karena absurd. Yang penting adalah bagian di akhir. Di bagian akhir gue berpacaran dengan seorang cewek. Kita ngobrol-ngobrol di bandara sambil nunggu pesawat. Terus gue bilang sesuatu yang ngebuat cewek itu ngeblush. Terus dia langsung nyium gue. Ciumannya bukan cuma intens atau yang lama gitu, ciuman kecupan doang kagak sampai 1 detik. Gue yang kaget pun gak bisa ngomong apa-apa. Terus dia bilang, itu buat yang tadi, katanya sambil malu-malu. Terus aku balas, oh iya makasih, sambil malu-malu juga. Kemudian kita naik pesawat dan memulai misi mata-mata. Beberapa saat kemudian gue bangun dari tidur aja. Pas gue bangun, gue bermimpi. Indah ya mimpi tadi. Wah. Sambil nyentuh bibir gue dan ngerasa sedih karena itu cuma mimpi. Gue lupa udah pernah bilang ini atau belum. Jadi hati gue tuh udah mati, Bang. Gue gak bisa ngerasain cinta. Gue bukan gay, gue juga gak impoten. Tapi gue sekarang gak tertarik sedikit pun kepada cewek. Karena sudah terlalu banyak keburukan cewek yang ku ketahui. Maklum orang ganteng banyak yang ngedeketin. Berlangsung kurang lebih 3 tahun dari 2019 sampai 2022. Pada tahun 2021 gue memberikan harapan palsu ke diri gue sendiri. Harapan tersebut adalah Mona Hololive. Harapan gue di masa depan bisa nikahin dia atau nikahin cewek yang kayak dia. Aku berhasil membohongi diriku sendiri dengan harapan palsu terus sampai gue mengalami mimpi itu jadi sekitar 1 tahun. Setelah mendapatkan mimpi itu, gue baru sadar kalau ternyata selama ini tuh gue pengen merasakan rasanya mencintai dan dicintai oleh seseorang. Gue pun kepikiran gimana kalau cewek kelas atas kayak Mona tuh udah punya cowok. Hatiku yang sebelumnya kuisi harapan palsu supaya tidak merasakan perihnya kekosongan mulai terasa sakit lagi. Menurut lo apa yang harus gue lakuin, Bang? BTW gue gak pernah pacaran walaupun gue ganteng. Kagak kayak suami Jeko, so kegantengan padahal muka burik. Kalau gue sebaliknya, setiap gue ke bioskop sendirian dan gak pakai masker, pasti ada aja cewek yang ngajak kenalan lah, ngajak foto bareng lah, ngefoto diem-diem. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Halo Bang Andri dan Mbak Zahra, Bang Windu juga deh, hehe. Panggil aja gue Ra. Asal kota Bandung. Gue udah nonton TNM udah agak lama, dari pas Covid nyerang waktu 2020 awal. Oh ya Bang, kali ini pertama kalinya gue ngirim email. Gue mau cerita ketaian kisah hidup gue. Kayaknya asik aja sih kalau dibacain sama Bang Andri di sesi malam minggu. Gue suka banget dengerin live-nya TNM buat nemenin nugas di cafe, dan akhirnya mutusin buat ikut ngirim cerita juga. Oh ya, kayaknya gue bakal jadiin 2 part Bang biar gak kepanjangan. Kayak ini gue bakal kasih judul Gini Amat Hidup. Jadi gini Bang, kita mundur dulu ke 6 atau 7 tahun lalu waktu di 2015 waktu gue masih SMP kelas 8. Sebenarnya keluarga gue, ibu bapak, menurut gue mereka itu hubungannya ringkih banget. Apa ya? Sering banget berantem sampai teriak-teriakan. Dari gue masih zaman orok sampai segede SMP itu, hampir selalu aja ada hal yang diberantemin sama mereka. Sampai udah jadi rutinitas. Dimana sehari-hari gue pulang sekolah dari SMP, pas itu zamannya Naruto di Global TV. Jadi gue nonton Naruto gelut dengan backsound real orang tua gue berantem di kamar. Oh iya, gue punya 2 kakak laki-laki. Waktu itu dua-duanya lagi kuliah jadi jarang di rumah. Jadi lebih sering gue yang di rumah sama ortu. Bapak gue tuh apa ya, dia tuh sebenarnya dulu arsitek, tapi tiba-tiba mutusin berhenti pas kakak aku lagi kuliah, yang which is butuh biaya gede. Sampai akhirnya gitu, mati-matian buat biayain kuliah. Tapi pada akhirnya kakak aku dibiayain sama sepupu dan bude. Bukannya mau ngejelekin atau apa, tapi rasanya kayak jadi susah banget. Gue berasa jadi miskin aja gitu. Gak bisa ikutin temen-temen dan gak bisa menuhin keinginan remaja gue yang pengen pakai baju lucu-lucu atau HP bagus. Lu tau gak sih Bang, tiap kumpul keluarga gue yang rata-rata ekonominya di atas, rasanya cuma keluarga gue doang yang kurang banget. Oh ya, bapak gue juga dulu pas gue masih kecil sering banget mukul kita bertiga. Pokoknya temperamennya parah banget. Orang rumah males pokoknya kalau dia udah ngamuk. Pada akhirnya ibu gue mutusin ceraiin bapak gue di awal 2016, dimana tepat di bulan anniversary pernikahan mereka ke-20. Waktu itu cuma ada ibu gue di rumah sama gue yang lagi main game di komputer. Ini komputer hasil libahan sepupu gue gak beli soalnya gak mampu. Gue denger ibu gue mau pisah sama bapak gue. Sumpah jujur aja, gue waktu SMP kaget dengernya Bang, kayak petir di siang bolong. Sampai akhirnya waktu itu gue pulang dari sekolah siang, masih keringetan bawa apek soalnya naik angkot. Pas gue sampai rumah ternyata semua barang-barang ibu gue udah gak ada. Ternyata ibu gue udah keluar dari rumah terus tinggal di rumah om gue yang waktu itu masih kosong.
Gue jujur takut sama bapak gue. Gimana enggak temperamen begitu. Gak jarang gue kena pukul dulu. Ya Allah, kakak gue pasti ikut ibu gue semua. Sampai akhirnya kita berempat tinggal numpang di rumah om gue itu sekitar setahun kurang. Selama itu juga ibu gue ngurus semua proses cerainya sendiri. Surat yang harusnya sampai ke pihak bapak gue diambil sama ibu gue biar ayah gue gak datang ke pengadilan. Sampai akhirnya ya urusan perceraian beres. Waktu itu gue masih sama mantan gue pas SMP. Gue cerita ke mantan gue kalau ibu gue rasanya kayak main HP mulu. Ya karena gue dulu ngerasa gak terima sama ibu gue yang sampai mutusin cerai gitu. Gue akhirnya menyelinap buat lihat HP ibu gue pas malam-malam dia lagi tidur. Sumpah bang, gue kadang masih gak percaya sama yang gue liat waktu itu. Ibu gue chatan sama orang lain gitu. Gue gak kenal siapa. Isi chatnya jujur aja kayak vulgar gitu. Gue nge-access chatnya terus gue kirim ke HP gue. Tapi gak gue save karena terlalu takut. Tapi yang jelas itu ibu gue tiba-tiba dapat HP baru. Sama sering banget dapat kiriman barang. Pokoknya kelihatan banget tanda-tanda kalau deket sama orang. Ya pasti kelihatan kan. Gue yang waktu masih SMP waktu itu aja ngerti. Akhirnya ibu gue sering pergi-pergi. Gue inget banget waktu gue SMP kelas 8 atau 9, gue selalu pulang sekolah sendiri naik angkot. Sampai di rumah kosong dan sendiri sampai malam. Kakak gue kuliah pulang malam, ibu gue juga pulang malam gak tahu dari mana. Dan gak jarang gue ketiduran di sofa ngabisin waktu sendirian sampai ada yang pulang ke rumah. Dan ya akhirnya ibu gue nikah lagi tahun 2016. Dan mau gak mau gue tinggal sama ayah tiri gue sekarang. Meski gue udah ada alasan karena aku kuliah di Jogja. Gue baru sadar sebelum ibu gue nikah sama ayah tiri gue ini, gue pernah ketemu sama dia pas ibu gue jemput gue pulang dari SMP. Rasanya bego aja kalau sadarnya baru bertahun-tahun kemudian. Gue waktu itu salim tanpa tahu ternyata dia bakal jadi ayah tiri gue beberapa bulan selanjutnya. Di tahun 2016 itu gue yang masih SMP terima fakta kalau ibu gue pisah sama bapak gue dan nikah lagi. Hal itu juga dibarengin sama gue diputusin sama mantan gue waktu itu setelah setahun pacaran. Waktu itu gue bener-bener sakit hati banget bang. Gue cerita tentang keluarga gue ke dia dan dia ada di saat semua itu sedang terjadi. Jadi gue bener-bener gak bisa terima kenyataan deh waktu itu. Itu bener-bener the lowest part of my life pokoknya. Ditambah ada saat dimana gue kan dulu sering ya main ke rumah bapak gue. Ya karena barang-barang gue juga masih ada di sana sebagian. Terus tahu gak sih bang, tiap gue kesana, bapak gue nanya-nanya tentang ibu gue. Padahal gue gak mau ikut campur. Terus waktu gue pulang ke rumah ibu gue nanya kalau ayah gue tadi ngomong apa. Kayak gue berusaha jadi burung hantu gak sih? Capek banget ada di tengah-tengah gitu. Soalnya kakak gue dua-duanya gak mau ngomong sama bapak gue sama sekali. Jadi gue yang kena, jujur berat banget. Dan ya life goes on. 2017 gue lulus SMP dan lulus SMA. Di sini gue makin ngerasa sendirian banget soalnya teman-teman gue nggak ada yang masuk SMA yang sama. Gue pun yang stres masih ngejar-ngejar mantan gue. Meski udah beda sekolah pun nggak bisa nikmatin masa SMA gue. Entah karena gue emang gak cocok sama lingkungannya atau gimana. Meski udah lewat hampir setahun dari waktu gue cerai dan gue putusin, gue masih nangisin hal itu tiap malam kurang lebih 2 tahun sampai 2019. Ya akhirnya gue bisa ngelewatin lika-liku SMA meskipun pot-potan bayar SMA SPP 500.000 sama DSP 5 juta dan akhirnya lulus SMA tahun 2020 kemarin. Next part 2 gue bakal nyeritain kebahasan bapak tiri gue. Thank you all kalau sempat dibacain semangat. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Andri, selamat malam Mbak Ara dan Mas Windu. Perkenalkan nama saya Muhan. Saya mau cerita tentang kejadian yang sama yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Cerita bermula saat saya dan pacar saya pulang dari salah satu mall di Jakarta Barat karena baru pertama kali ke sana. Waktu keluar parkiran kami agak muter-muter. Setelah sekitar 10 menit, akhirnya kami sampai di pintu keluar untuk membayar parkir. Tiba-tiba kami dihampiri seorang bapak-bapak. Ternyata beliau ini meminjam e-money kami untuk membayar parkirnya. Karena kami sudah beberapa kali meminjamkan kartu e-money dan tidak terjadi masalah apa-apa, kami pun mengiyakan permintaan bapak tersebut. Namun kejanggalan mulai muncul saat beliau bertanya, "Mas, ini nanti yang keluar mobil saya apa Mas dulu? Mobil saya di sana soalnya." Sambil menunjuk ruang kosong di sebelah pintu keluar. Dalam hati saya, ya saya dulu lah pak. Emang bapak gak lihat antrian di belakang sudah banyak? Namun dalam situasi sebenarnya saya balas dengan, "Kami dulu aja pak, nanti ketemu di depan aja saya tunggu." Kami pun keluar dari mall tersebut meninggalkan e-money kami kepada beliau. Dan kemudian mencari tempat yang sekiranya bisa untuk berhenti mobil di pinggir jalan. Hingga akhirnya kami pun berhenti sekitar 200 meter dari mall. Setelah menunggu sekitar 15 menit,
Ada suara orang yang mengetuk jendela kaca mobil, dan ternyata bapak yang tadi. Saya berpikir beliau akan mengembalikan imani saya dan memberikan sejumlah kecil uang sebagai pengganti. Namun, kenyataan tak sesuai ekspektasi. Beliau bilang kalau karcisnya tidak bisa di-scan. Beliau meminta tolong kami untuk meminjamkan karcis parkir kami dan mengajak saya untuk membantunya. Jujur dalam hati saya udah bilang, ala opo meneh gitu. Namun saya tetap menolong beliau karena sudah berniat dari awal. Saya pun mengambil HP saya dan karcis, jaga-jaga kalau pacar saya disuruh pindah parkir mobil. Jadi dia bisa menghubungi saya. Akhirnya saya dan bapak tadi jalan kembali ke pintu keluar mall. Sepanjang jalan beliau meminta maaf kalau merepotkan saya. Saya pun membalas, tidak apa-apa pak. Selain itu bapak tadi cerita kalau beliau nyari tempatku parkir nunggu tadi. Beliau numpang mobil orang yang keluar dari mall. Di situ saya agak ketawa sambil mikir, gimana bapak tadi ngomong nebeng buat cari saya ya. Dan entah apa yang ada di pikiran beliau. Singkat waktu kami sampai di pintu keluar parkir. Beliau lantas masuk ke mobil dan mengendarainya menuju mesin pembayaran. Beliau menunjukkan ke saya kalau karcisnya error dan saya pun menyaksikan kalau benar karcisnya error. Beliau meminta saya untuk mencoba scan tiket parkir saya tadi dan hasilnya pun bisa. Beliau langsung menempelkan imani saya dan mengendarai mobilnya melewati mesin tersebut. Beliau meminta saya untuk masuk ke mobil dan akan mengantar saya ke tempat mobil dan pacar saya berada tadi. Saya pun mengiyakan ajakan beliau. Di sini saya kembali lagi berpikir jika semua sudah selesai. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Beliau pun memperkenalkan diri dan bercerita secara singkat tentang kejadian yang beliau alami. Dari situ secara singkat, saya tahu kalau beliau driver ojol. Nama beliau adalah Randy. Pada hari itu beliau baru mendapatkan order di mall tersebut di area parkir. Namun karena beliau masih belum hafal parkiran mall, sehingga beliau tersesat dan membuat pemesan ojol menunggu lama dan mengcancelnya. Sampai akhirnya mau keluar mall tidak bisa dan akhirnya bertemu saya dan pacar saya. Di situ saya agak tersentuh mendengarnya. Hingga pada klimaksnya di akhir cerita panjang beliau tersebut, beliau bilang kalau bensin habis dan tidak ada uang yang beliau punya, serta beliau harus setor uang ke persewaan mobil. Sehingga beliau meminta saya untuk meminjami uang. Di situ saya sudah pengen miss, namun saya tetap pasang muka tenang. Hingga akhirnya beliau berkata, ya saya bilang begini, kalau mas mau membantu saja, kalau enggak ya nggak apa-apa mas. Mas sudah banyak bantu saya. Saya pun menyampaikan ke beliau jika saya cuma membawa HP dan karcis, tidak bawa uang cash. Ternyata beliau masih mengejar, ya GoPay aja nggak apa-apa mas. Nanti saya transfer ke ATM saya, baru ambil uang untuk beli bensin. Karena saya sudah jengah dan ingin segera pisah dengan beliau, saya pun meminta nomor rekening beliau. Karena di situ saya berpikir kalau pindah saldo GoPay ke rekening akan dikenakan biaya transfer. Beliau meminta nomor saya untuk beliau kirim nomor rekeningnya. Singkat cerita saya dapat nomor rekeningnya dan saya langsung transfer uang untuk beliau. Di situ beliau bilang terima kasih dan berjanji akan mengembalikan uangnya beberapa hari lagi. Saya pun mengiyakan ucapan beliau tersebut. Namun dalam hati saya ikhlas untuk membantu beliau tanpa mengharapkan kembali. Akhirnya saya pun tiba di mobil tempat pacar saya nunggu. Beliau langsung bablas dan jalan lewat mobil yang baru saya naiki. Saya pun bercerita kepada saya tentang apa yang terjadi. Dia pun bilang kalau ya udah, kalau kamu ikhlas mah udah nggak usah dibahas lagi. Iya sayang, saya pun mengiyakan ucapannya. Bang Andri kira cerita sudah usai di sini? Oh tidak. Ternyata masih ada satu kejadian lagi yang wadidaw. Kejadiannya 3 minggu setelah kejadian di atas. Saya mendapat chat WA dari nomor yang sudah ada namanya di kontak saya. Namun saya lupa itu siapa. Setelah beberapa detik saya ingat, oh Pak Randi, orang yang saya bantu waktu itu. Saat membaca isi pesannya saya menjadi sangat kesal bang. Saya mengira jika beliau berterima kasih dan meminta nomor rekening saya untuk mengirimkan uang ganti. Ternyata beliau chat saya laporan jika ban mobilnya rusak dan sudah tidak ada ban serep lagi untuk ganti. Dalam hati saya pun mendiamkan chat beliau sampai sekarang. Tidak saya buka dan tidak saya read. Betul saya membaca dari notif WA yang masuk. Saya sampai tidak habis pikir kok ada orang seperti ini. Mungkin ini yang dinamakan Wes Jipo Ati sing grogoh dan perlo. Udah minta hati masih minta ampela. Oh, dikasih hati minta ampela. Udah ngambil hati minta, ya gitulah. Dikasih hati minta jantung. Begitu ban cerita singkat dari saya. Makasih atas waktu dan kesempatan membaca Sultan antar batas saya. Makasih juga buat Mbak Ran, Mas Windu kalau cerita saya masuk standar. Jika cerita saya menemukan saya bakal cerita yang lain. Thank you mas semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhan dan pacar. Thank you Muhan. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya.
Meskipun nggak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.